Baiklah, karena sudah lama tidak bertemu, tidak ada salahnya jikalau saya menanyakan mengenai kabar saudara. Kalau saya menanyakan kabar saudara, ada 3 kabar yang saya dapat dari saudara. Kabar buruk, kabar baik, dan kabar luar biasa. Nanti saudara menjawabnya dengan spontan keras. Apa kabar saudara? Sekali lagi, apa kabar saudara? Tundukkan kepala saudara. Allahku, Tuhanku, Yesusku, Engkau melihat jawaban iman dari mulut mereka Tuhan. Kabar luar biasa. Amin. Biar kabar luar biasa ini didapat oleh mereka. Demikian pula dengan aku Tuhan. Engkau sanggup merubah kabar buruk menjadi kabar baik. Dan kabar biasa menjadi kabar luar biasa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menterikan doa ini. Yang percaya katakan Amin. kata amin artinya sungguh terjadi. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya akan berucap Shalom. Shalom. Pada saat ini judul khotbah saya adalah menyelesaikan masalah tanpa melahirkan masalah. Itu adalah judul moto daripada Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebetulnya durasi khotbah dari khotbah ini adalah 50 menit. Tetapi saya potong satu topik. Lumayanlah dipotong ini kurang lebih 8 menit. Yaitu topik judul ini dilatar belakangi oleh apa? Itu saya hilangkan. Sekarang saya akan masuk ke dalam pokok khotbah ini. Dengarkan saudara. Saudara dan saya pasti tahu bahwa setiap orang mempunyai masalah-masalah hidup di dalam kehidupannya. Pertanyaan saya, sekarang bagaimana reaksi saudara di dalam menghadapi masalah-masalah itu? Apakah saudara tetap mengambil dari sudut pandang saudara sendiri? Kalau saudara mempunyai masalah, ataukah saudara mengambilnya dari sudut pandang yang berbeda dalam arti kata? Saudara mendengar nasihat-nasihat orang tua, saudara mendengar nasihat-nasihat dari rekan-rekan saudara. Sebab ada peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Berarti banyak cara untuk menyelesaikan masalah saudara, memecahkan persoalan saudara. Masalah boleh ada, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kalau saya boleh menasihatkan saudara sesuai dengan Alkitab, saudara ambil dari Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6 dikatakan kemenangan itu tergantung seberapa banyak penasehatnya. Kemenangan itu tergantung seberapa banyak penasehat. Paling banyak nasihat, maka raja pun akan aman. Banyak masukan yang saudara terima, tinggal saudara meminta hikmat daripada Tuhan. Mana yang aku harus putuskan? Jikalau saudara membawa suatu rapat organisasi, ditulis papan tulis, amin. Mana yang terbaik? Jadi jangan mengambil keputusan dari diri sendiri yang saudara anggap baik. Libatkan orang lain yang bisa dipercaya, yang bisa jaga mulut,
itu baru satu persoalan. Di mana kalau persoalan itu terjadi sekaligus bertumpuk di dalam waktu yang sama. Masalah yang satu belum beres, nggak taunya ada masalah lain yang lebih serius. Seolah-olah kehidupan kita ini tenggelam di dalam air masalah dan sulit untuk naik ke permukaan air, hanya sekedar menghirup udara di atas air. Seharusnya kita ini bisa naik ke atas ke permukaan air dan bisa lari menuju ke tepian kolam renang. Dan tenggelamnya saudara ke dalam masalah ini, saya sebut air masalah ini, tergantung dari seberapa besar permasalahan yang saudara pikul dan saudara bebani. Makin ringan masalah saudara, maka kedudukan saudara beratas sebatas rambut yang tenggelam ke dalam air. Tetapi makin berat masalah saudara, maka kedudukan saudara sudah berada jongkok di dasar kolam air. Perlu saudara ketahui dan saudara tahu bahwa masalah ini hampir menerpa ke setiap orang tanpa memandang muka, tanpa pandang bulu. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah setiap masalah itu ada jalan keluarnya? Jawabannya adalah iya. Bisa dari waktu ke waktu, waktu makin berlalu, masalah pun hilang. Tetapi bisa juga dari tebus bayar. Contohnya saudara didatangin oleh debt collector karena pinjaman online atau segalanya, ya tebus bayar lah, dicicil lagi, beres. Yang kedua, apakah setiap masalah datang akibat tabur tuai? Apa jawab saudara? Bisa iya dan bisa juga tidak. Yang disebut tidak di sini adalah orang lain yang mempunyai masalah, tetapi saudara yang menanggung akibatnya. Saudara punya rumah nih, paman saudara, om saudara tinggal di rumah saudara. Dia pinjaman online pakai alamat rumah saudara. Nggak bisa kebayar, ya rumah saudara yang didatengin oleh debt collector. Sampai nangis-nangis, paman saudara, om saudara minta tolong kepada keponakan. Akhirnya saudara yang membayarkannya. Jadi inilah yang disebut orang lain punya masalah, tetapi saudara yang menanggungnya. Jadi orang lain yang makan nangkanya, tetapi saudara kena getahnya. Apakah setiap masalah bisa menjauhkan diri saudara daripada Tuhan? Jawab saudara apa? Jawabannya bisa. Bahkan pelariannya adalah minuman-minuman keras, sampai mabok, lari ke obat-obatan narkoba, sampai fly, dan menceburkan diri ke dalam pergaulan bebas. Saudara membiarkan diri saudara disentuh oleh orang lain, dan orang lain itu menggagahi saudara. Pertanyaannya keempat, dan sebaliknya, apakah setiap masalah saudara bisa mendekatkan diri saudara kepada Tuhan? Saudara punya masalah, apakah masalah saudara bisa mendekatkan diri saudara kepada Tuhan? Jawabannya adalah iya dan bisa. Jadi semua 4 persoalan ini pilihan ada di tangan saudara. Saudara milih yang mana? Saya akan bersaksi sedikit. Ada seorang pesohor artis yang bertobat. Beberapa hari yang lalu di salah satu podcast tertentu sedang membicarakan kisah
seseorang yang baru bertobat. Asal mulanya adalah ketika seseorang ini adalah mempunyai akar kepahitan kepada keluarganya di rumah. Dia lari dan terjerumus ke dalam dunia narkoba. Seolah-olah dengan pelariannya ke narkoba, persoalannya itu bisa selesai. Dimulai dari hal yang kecil dulu, merokok dulu, lalu meningkat lagi, menghisap ganja, lalu meningkat lagi ke dunia narkoba. Sedangkan minuman keras adalah sesuatu yang sudah biasa, seperti orang minum minuman air putih. Sampai tertinggal, sampai ke tingkat tinggi, fly, pingsan, dan ngacok ngomongan. Seolah-olah dia ingin melupakan masa lalunya dan lari ke tempat pelarian di atas tersebut ke dalam pergaulan buruk. Justru inilah yang menambah masalah baru. Akhirnya dia tertangkap dan dia dipenjara. Di dalam penjara dia bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah keluar dari penjara, dia memberi kesaksian. Kesaksiannya sendiri diundang oleh salah satu podcast. Jadi nama dia cukup terkenal dan nasihat dia yang terakhir cukup terkenal. Penutup kesaksian dari artis ini adalah keren, menyentuh hati saya, mungkin juga bisa menyentuh hati saudara. Perkataannya ada begini: masalah boleh ada, tetapi sikap mental diri harus berada di atas masalah. Masalah boleh ada, tetapi sikap mental diri kuat harus berada di atas masalah. Kan tadi saudara sudah bisa menjawab dari 1 sampai 44 bahwa setiap masalah bisa diselesaikan. Jangan baru-baru kemarin dikejar sama debt collector, orang sampai lari gantung diri, baru masuk berita. Saudara, Allah itu kasih. Tuhan ingin agar tubuh saudara itu sehat-sehat saja. Benar saya katakan. Allah itu kasih. Tuhan ingin agar tubuh saudara sehat-sehat saja. Tuhan ingin agar jiwa saudara baik-baik saja. Yuk kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Silakan multimedia. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi, ini penting. Tuhan ingin akan tubuh, jiwa, dan roh saudara itu sehat-sehat saja. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan ingin agar tubuh saudara itu sehat, jiwa saudara itu juga sehat. Sebab dengan jiwa yang tidak sehat, misalnya stres, depresi, dan trauma, bisa-bisa saudara salah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi seseorang yang jiwa yang tidak sehat benar-benar banyak merepotkan banyak orang. Oleh karena itu, agar saudara tidak berputar-putar di dalam menyelesaikan masalah, maka jangan memandang masalah itu dari pandang saudara. Ikut sertakan orang tua, rekan-rekan saudara, kakak rohani saudara. Sekarang kita akan memandang masalah dari pandang sudut yang lain, dari kisah Alkitab.
yaitu terambil dari kisah Daud dengan Raja Saul. Saudara tentu pernah mendengar kisahnya Daud dengan nyanyian yang berbalas-balasan di dalam 1 Samuel 29 ayat 5. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud terkenal sebagai pahlawan yang mengalahkan Goliat sebagai ikonnya kebanggaan dari orang Filistin. Yang jadi pertanyaan, kok kenapa Daud sekarang ini berkumpul bersama panglima perang dan orang-orang Filistin? Bukankah Daud ini adalah orang Ibrani? Bukankah Daud ini yang mengalahkan Goliat? Kenapa sekarang Daud berkumpul dengan orang-orang Filistin? Daud ini kan kesayangan bangsa Israel, pahlawan bangsa Israel, yang rajanya adalah Saul. Dari kisah Daud sebagai raja dan dengan Raja Saul ini ada 2 kesempatan Daud bisa membunuh rajanya, tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 9 dikatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan yang bebas dari hukuman. Di dalam pertemuan terakhir antara Daud dengan Raja Saul ada perbedaan dari sifatnya Raja Saul, di mana Raja Saul mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Daud. Sebagai seorang raja, mau mengakui kesalahannya kepada Daud, kepada orang yang mau dibunuhnya. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 21 dikatakan, lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Itu pengakuan Saul kepada Daud. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Di dalam 1 Samuel 26 ayat 22, satu ayat berikutnya, inilah tombak, ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang, ada kata menyeberang ya, untuk mengambil tombak. Tujuan Daud mengatakan demikian adalah biar pengawal Raja Saul mengambilnya sendiri, sebagai bukti bahwa tombak dan kendi yang ada di tempat petiduran Raja Saul sudah diambil oleh Daud. Biarlah panglimanya mengambilnya sendiri. Tetapi Daud menjawab di dalam 1 Samuel 26 ayat 22 sampai 24 dikatakan, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. 24. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Supaya saudara tidak salah tafsir dari pembacaan ayat di atas, kita akan melihat 1 Samuel ayat 22 tadi yang tadi kita sudah baca. Dikatakan, tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Titik. Bukan koma.
titik di situ. Kita lihat ya, mengambilnya titik, bukan koma. Kalau koma-koma artinya akan lain. Kalau ada tanda koma, mungkin saja saudara dan saya bisa berasumsi lain. Misalnya, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang dan mengambilnya, koma, dan membunuhmu. Koma, dan membunuhmu. Tetapi ini titik. Dan tertulis di Alkitab adalah titik, bukan koma. Karena Daud tidak mau membunuh orang yang sudah diorbankan oleh Tuhan. Jadi memakai ketiga. Jadi Daud ini sengaja memakai orang yang ketiga untuk mengambil tombak dan kendi ini. Yaitu memanggil pengawal Raja Saul. Saudara, di dalam peristiwa ini ada jarak yang jauh. Bukan berdekatan muka dengan muka, tidak. Ada jarak yang jauh. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 13 dikatakan, pembicaraannya adalah jarak jauh sambil berseru-seru dan berteriak-teriak karena ada jarak langkah di antara mereka, antara puncak gunung dan lembah. Jadi Daud ini ada di puncak gunung, sedangkan Raja Saul beserta tentaranya dan panglimanya Abner ada di bawah. Daud berteriak, "Hai Abner, kemari kamu, ambil tombak ini dan kendi ini, turun dan beritahu kepada raja untuk membuktikan bahwa aku bisa membunuh rajamu, karena aku ada di sebelah pembaringan raja." Itu maksud. Tetapi yuk kita lihat baca 1 Samuel 26 ayat 13. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung. Daud berada di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Diperlukan teriakan dari Daud. Tetapi justru pertemuan yang terakhir ini, sifatnya Raja Saul sudah berbeda. Raja Saul sudah meminta maaf yang tadi saudara dengar, seperti dikatakan 1 Samuel 26 ayat 21 kita sudah baca. Dan sekaligus di dalam pertemuan Daud dan Raja Saul ditutup dengan cara yang elegan, bahwa Raja Saul memberkati Daud. 1 Samuel 26 ayat 25 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apapun jua yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Ini adalah ayat bahwa Raja Saul memberkati Daud. Dan bagaimana dengan sifat Daud? Itu maknanya seolah-olah sebagai sifat. Dari sini saya banyak baca buka Alkitab, saudara mengerti jalan ceritanya? Mengerti ya? Sebelum saya melangkah lebih jauh. Tetapi walaupun Daud sudah diberkati oleh Raja Saul, dari kisah Daud dan Raja Saul ini tetap saja Daud mempunyai rasa trauma kalau melihat rajanya ini masih hidup. Tetapi dia membunuh, punya keinginan, tetapi setelah dekat nggak berani membunuhnya.
2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul, dan 2 kali itu juga Daud membebaskannya. Tetapi tetap saja Daud tidak percaya kepada Raja Saul. Walaupun Raja Saul itu sudah memberkatinya di akhir pertemuannya, bahkan sebelumnya juga sudah meminta maaf kepada Daud. Itu masalah trauma yang ada di pikiran Daud. Memang sih ada pepatah yang mengatakan sekali lancung kemudian seumur hidup orang tidak percaya. Kalau saudara sudah tidak percaya, dipercaya lagi, maka orang itu akan curiga terus kepada saudara. Dan traumanya pada Raja Saul ini terbawa ke dalam pikiran Daud. Dengan adanya trauma masa lalu ini, sampai-sampai Daud mengambil suatu keputusan sendiri yang salah melangkah. Gak bawa nama Tuhan. Akibat trauma ini bisa-bisa seseorang mengambil suatu keputusan yang salah. Di dalam 1 Samuel 27 ayat 1 dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Tuh, punya kecurigaan terus. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku menurut Daud selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Maksudnya dari tangan Saul. Itu menurut Daud. Karena rasa traumanya kepada Raja Saul. Ada salah satu judul perikop di Alkitab yang mengatakan Daud di antara orang Filistin. Jelas dari ayat ini bahwa Daud trauma, takut dibinasakan oleh Raja Saul. Dulu orang-orang Filistin adalah menjadi musuhnya. Kok sekarang malah meloncat masuk ke dalam kumpulan orang-orang Filistin? Apakah ini dunia politik? Kawan bisa menjadi lawan, dan lawan bisa menjadi kawan. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah perpindahan Daud meloncat masuk ke dalam kumpulan orang-orang Filistin ini adalah kehendak Tuhan? Dia bertanya kepada Tuhan. Jelas-jelas Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Atas inisiatifnya sendiri. Trauma. Atas ketakutannya pribadi. 2. Adakah nubuatan Nabi yang membolehkan Daud berada di kumpulan orang-orang Filistin? Tidak ada. Sebab pada waktu itu Nabi Samuel sudah wafat. Jadi tidak ada Nabi sebagai penyambung lidah Allah yang akan menyampaikan berita atau firman Tuhan, nubuatan kepada Daud. Di dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jangankan hanya rakyat tanpa pewahyuan, Raja Saul pun menjadi liar, dan Daud pun menjadi liar dan dalam mengambil keputusan. Sampai-sampai Raja Saul minta pertolongan kepada peramal untuk memanggil arwah Nabi Samuel. Nanti saudara baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 7. Oleh karena itu pesan saya, hati-hati dengan trauma, hati-hati dengan bujukan. Nanti penyesalannya itu ada di belakang dari kejadian ini. Dan apa penyesalan Daud di belakang ini? Dan apa trauma yang ditakutkan Daud terjadi dalam kehidupan nyata? Kita bedah tuntas yuk kisah Daud ini. Di dalam 1 Samuel 27 ayat 2 dikatakan, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana
Ia dan 600 orang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. 3. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. 4. Setelah diberitahu kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ia itu artinya Saul. Saya ulangi lagi. Setelah diberitahu kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, Saul tidak lagi mencarinya. Jadi apa yang ditakutkan oleh Daud bahwa Raja Saul akan mengejarnya, akan membinasakan, tidak terjadi. Itu hanya ketakutan pribadi, trauma. Tetapi dia mengorbankan banyak orang loh. Keputusan pribadi ini dibayar banyak orang. Jadi sisi Tuhan, saudara tahu kan bahwa Daud itu anak kesayangannya kepada Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan Daud adalah berkenan di hadapan Allah. Hubungannya intim. Tetapi ketika Daud tidak bertanya kepada Tuhan, dibiarkan sama Tuhan. Kan ada slogan yang mengatakan, kalau kamu turun tangan, aku hanya melihat aku angkat tangan. Tuhan angkat tangan, lu turun. Tetapi kalau kamu angkat tangan, Tuhan aku tidak sanggup, tolong aku. Tuhan turun tangan. Ini berlaku di sini. Yang ditakutkan Daud, Saul akan membunuhnya, tidak terjadi. Tetapi pengorbanannya adalah anak-anak dan seluruh rakyatnya. Makanya di dalam 1 Samuel 30 ayat 3 dan 4 itu adalah rintihannya Daud. 1 Samuel 30 ayat 3 dan 4 dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud akan dibunuh oleh rakyatnya, mau ditimpukin di sini. Satu Samuel 30 ayat 6 dikatakan Daud terjepit di sini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, mau membunuh Daud. Seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di ayat 8, perhatikan beda 2 ayat. Tetapi yang tadi kan ayat 6. Sekarang 1 Samuel 30 ayat 28. Itu Daud minta tolong kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Di ayat 8 terjadilah pertolongan Tuhan setelah Daud bertanya kepada Tuhan. Beda dengan sebelumnya. Apa jawaban Tuhan di sini? Kita baca 1 Samuel 30 ayat 8 dikatakan, karena Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Itu pertanyaan Daud kepada Tuhan. Jangan seperti yang tadi, atas kemauannya sendiri. Akan dapatkah mereka kususul Tuhan? Dan yaitu Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan benar-benar terjadi bahwa Daud menang dan bisa membawa dan melepaskan para tawanan itu. Tidak kurang satupun. Tidak ada yang terbunuh, tidak ada harta yang terjarah. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud,
19, tidak ada yang hilang daripadanya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan segala sesuatu yang telah dirampas mereka utuh. Dari kisah Daud ini kita bisa tahu ada perbedaan nyata jikalau kita membawa masalah kita kepada Tuhan tanpa uring-uringan sendiri, tanpa amarah sendiri, tanpa trauma sendiri, sebagai keputusan pribadi sendiri yang tidak membawa nama Tuhan. Sekali lagi, tidak membawa nama Tuhan akhirnya akan terperosok ke dalam jurang persoalan yang lebih dalam lagi, sebagai persoalan baru. Pegadaian mengatakan tanpa melahirkan masalah, punya masalah tanpa melahirkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sedangkan Daud menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah yang baru. Penutup dari khotbah ini adalah singkat. Nanti saudara bisa saudara timbang sendiri dan ambil hikmatnya. 1. Jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Bawa nama Tuhan. Saya masih contoh yang top, Daud. Daud sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang berkenan Tuhan. Tetapi dia tidak membawa nama Tuhan, dibiarkan nama Tuhan. Secepat itu pula dia balik, minta ampun dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan langsung menolongnya dan dikembalikan semuanya. Tawanan keluarga-keluarganya Daud semuanya dikembalikan dalam keadaan utuh. 2. Hanya dari Tuhan datang pertolongan buatmu, nggak dari lain. Itu adanya di Mazmur 121 ayat 2. 3. Ambil sikap artis tadi. Sikap mental positif harus ada di atas persoalan. Dan jangan datang persoalan, ya udah saya nggak bisa apa-apa. Terserah lu dah. Apalagi saudara sebagai lelaki yang pengambil keputusan. Biarkan istrinya berkuasa, saudara yang ambil keputusan, didukung suami istri. Kan suami istri adalah dua menjadi satu daging. Bereslah persoalan kayak gitu. Gak ada persoalan yang bisa lewat. Persoalan boleh ada, tetapi sikap mental positif harus ada di atas persoalan. 4. Pesan nasihat yang terakhir ini justru sangat penting. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Sebab berbuat jahat itu akan mengandung ketakutan. Dan di dalam ketakutan kasih Allah tidak sempurna berada di dalam diri saudara. Jadi judul khotbah, menyelesaikan masalah tanpa melahirkan masalah adalah jikalau saudara membawa nama Tuhan di dalamnya, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia di dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan. Amin. Saudara merasa diberkati?